Hanya butuh 6 menit untuk sejajar dengan Ibrahimovic, Mohamed Salah siap salib legenda Arsenal dan Real Madrid. Finish terburuk di Premier League justru Manchester United torehkan rekor pendapatan fantastis. Mohamed Salah sekali lagi membuktikan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia tampil fenomenal saat membantu Liverpool mengalahkan Atletico Madrid di laga pembuka Liga Champions pada Kamis dini hari WIB. Bintang asal Mesir ini tidak membutuhkan waktu lama untuk meninggalkan jejaknya di pertandingan. Ia hanya perlu 6 menit untuk mencatatkan 1 gol dan 1 assist bagi The Reds. Namun, performa gemilangnya malam itu bukan hanya soal membawa tim meraih 3 poin. Lebih dari itu, Salah berhasil mengukir namanya sendiri di dalam buku rekam jejak emas Liga Champions. Namanya kini resmi bersanding dengan para penyerang legendaris Eropa. Sebuah pencapaian yang menandai dimulainya perburuan rekor yang lebih besar di masa depan. Sejak peluit pertama dibunyikan, Mohamed Salah langsung tancap gas. Tendangan bebas berbahayanya di menit awal menjadi awal dari gol pertama Liverpool yang dicetak Andrew Robertson. Tak berselang lama, tepatnya 2 menit kemudian, giliran Salah sendiri yang menunjuk gigi. Ia melepaskan tembakan akurat dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Jan Oblak. Menurut catatan Opta, kontribusi kilatnya itu menciptakan rekor baru yang istimewa. Salah menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mampu mencetak gol dan assist untuk tim Inggris hanya dalam 6 menit tembuka. 1 gol yang dicetak Salah ke gawang Atletico terasa sangat spesial. Gol tersebut merupakan golnya yang ke-48 sepanjang karirnya di panggung Liga Champions. Torehan ini secara resmi menempatkannya sejajar dengan 2 striker legendaris dunia. Namanya kini bersanding dengan Andriy Shevchenko dan Zlatan Ibrahimovic di posisi ke-12 daftar top skor sepanjang masa. Bahkan, ia nyaris saja menambah pundi-pundi golnya di babak kedua. Sayangnya, sebuah tembakan keras yang ia lepaskan pada menit ke-65 hanya membentur tiang gawang. Pencapaian ini membuat Salah semakin dekat untuk menyalip legenda lainnya. Ia kini hanya berjarak 1 gol dari Thierry Henry dan Alfredo Di Stefano yang berada di atasnya. Di sisi lain, perjalanannya untuk naik ke puncak tidak akan mudah. Ia berada dalam persaingan sengit dengan rival modernnya seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Pada akhirnya, format baru Liga Champions yang menambah jumlah pertandingan membuka peluang bagi mereka. Takhta Cristiano Ronaldo sebagai raja gol sepanjang masa kini mulai berada dalam ancaman serius di tahun-tahun mendatang. Kemenangan dramatis atas Atletico Madrid melahirkan tren baru buat Liverpool, di mana setiap kemenangan yang diraih The Reds harus menunggu menit-menit terakhir. Tidak hanya di Liga Inggris, tren ini juga didapat saat laga bertanding di Liga Champions. 4 pertandingan terakhir Liverpool dipenuhi momen menegangkan. Hampir semua kemenangan ditentukan lewat gol di menit akhir. Saat menjamu Bournemouth, Liverpool sempat kesulitan, meski akhirnya menang 4-2. Federico Chiesa mencetak gol di menit ke-88, lalu Salah memastikan 3 poin lewat gol menit 90 plus 4 menit. Drama serupa disajikan di St. James Park. Rio Ngumoha menjadi pahlawan lewat gol menit 90 plus 10 menit yang membawa Liverpool menang 3-2 atas Newcastle. Tren itu berlanjut di markas Burnley, ketika Salah mencetak gol penalti di menit 90 plus 5 menit. Dan melawan Atletico memastikan pergantian Van Dijk
yang kemenangan lewat sundulan telatnya pada menit 90 plus 2 menit. Rangkaian hasil tersebut melahirkan istilah baru di kalangan penggemar, yaitu Arne Time. Sebutan ini menegaskan karakter Liverpool di bawah Arne Slot yang tak pernah menyerah. Bagi penggemar, Arne Time adalah simbol kebangkitan tim yang mampu memanfaatkan setiap detik hingga peluit akhir. Hasil dramatisnya terasa seperti kebiasaan baru yang mengakar. Slot tampak berhasil membangun mental pantang menyerah pada skuadnya. Dari pemain senior seperti Salah dan Van Dijk, hingga pemain muda seperti Ngumoha, semua bisa jadi pahlawan. Fenomena ini membuat Liverpool semakin sulit ditaklukkan. Mentalitas Arne Time memberi warna baru yang mulai disandingkan dengan Fergie Time milik Manchester United. Finish terburuk di Premier League justru Manchester United torehkan rekor pendapatan fantastis. Manchester United memang tengah limbung di lapangan, tetapi kondisi finansial mereka justru mencatatkan hasil gemilang. Klub berjuluk Setan Merah itu resmi mengumumkan rekor pendapatan tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 666,5 juta pound sterling atau sekitar 13,1 triliun rupiah pada musim 2024-2025. Pencapaian ini cukup mengejutkan, mengingat United sama sekali tidak berpartisipasi di Liga Champions musim lalu. Lebih ironis lagi, rekor finansial tersebut kontras dengan performa buruk mereka di kompetisi domestik. United harus puas finish di posisi ke-15 Premier League 2025-2026, yang menjadi pencapaian terburuk sejak musim 1973 ketika mereka terdegradasi ke Divisi 2. Meski demikian, capaian ini menjadi bukti bahwa United tetap memiliki magnet besar di dunia sepak bola. Popularitas global, dukungan fans yang luar biasa, serta strategi komersial agresif menjadikan mereka tetap kuat secara finansial meski krisis performa belum teratasi. Lompatan pendapatan United banyak ditopang sektor komersial dan pemasukan dari laga kandang. Kerjasama sponsor utama dengan Snapdragon yang berjalan penuh musim lalu menghasilkan pemasukan komersial 333,3 juta pound sterling, sekitar 6,56 triliun rupiah, naik 10% dibandingkan musim sebelumnya. Old Trafford pun mencatat rekor baru dengan peningkatan pendapatan hari pertandingan sebesar 17%, yakni 160.300.000 pound sterling, sekitar 3,15 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah klub Inggris. Peningkatan ini berhasil menutup kerugian dari sektor hak siar televisi yang anjlok akibat absennya United di Liga Champions. Basis supporter yang loyal, serta brand yang tak pernah kehilangan pamor, membuat aliran pendapatan klub tetap stabil. Fakta ini kembali menegaskan bahwa kekuatan Manchester United jauh melampaui sekedar performa di atas lapangan. Di balik catatan positif itu, United masih bergulat dengan kerugian finansial. Musim lalu, mereka mencatat kerugian operasional sebesar 18,4 juta pound sterling dan kerugian bersih 33 juta pound sterling. Walau jumlah tersebut lebih baik ketimbang musim sebelumnya yang merugi 113,2 juta pound, tren kerugian tahunan mereka kini sudah memasuki 6 musim beruntun. Omar Berada, CEO Manchester United, menilai catatan finansial ini menjadi bukti ketangguhan klub. Dapat menghasilkan pendapatan rekor selama tahun yang penuh tantangan bagi klub ini, menunjukkan ketangguhan yang merupakan ciri khas Manchester United, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa klub kini fokus menata fondasi jangka panjang, baik di dalam maupun di luar lapangan. United menargetkan pendapatan musim 2025 sampai 2026
berada di kisaran 640 juta sampai 660 juta pound sterling, 12,6 sampai 13 triliun rupiah.